Good morning, well hello, ketemu lagi sama aku, Deksa Tarot. Selamat pagi Cancer. Kita udah ada di akhir November ya. Ini aku ngerencanain sebenarnya tuh maunya upload dari awal November, cuman apa daya. Aku ternyata sakit dan ada urusan-urusan lain yang nggak bisa membuat rencanaku terjadi ya untuk bisa buat bacaan Desember tuh lebih cepat adanya. Ternyata tetap ada di akhir. Anyway, yang baru ketemu sama channel aku, welcome. Aku Dextra. Di channel ini aku bacain berbagai macam topik menggunakan oracle dan tarot card ya. Kebanyakan bahas tentang zodiak sih. Oke, sifat dari video ini adalah general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @texatarot. Oke, the general reading kita langsung dapat apa namanya? To be fair. Di awal-awal udah dapat to be fair nih. Terus ini by the way aku rada-rada lemes ya karena masih recovery banget. Tapi PR udah numpuk banget. Terutama bacaan kalian 2004 tuh. Gila, udah banyak banget. Kayaknya memang bakalan delay sih. Akunya capek, masih capek soalnya. Di sini ada Moonlight. Lalu sebentar aku bingung naruhnya gimana. Nah, ini. Jatuh. Di sini ada angka 38 lalu 51 ya. Mungkin itu angka yang penting buat kamu. Mungkin ini 3 tambah 8 itu kan 11 ya kan? 11 1 tambah 1 2. Ini 6. Mungkin itu angka yang penting berkaitan buat kalian. Semoga kalian sehat selalu ya. Gak enak banget sakit asli. Kalau udah trust. Terus kita ke tarotnya dulu. Di sini ada King of Coins. Lalu kita punya Ace of Wands. Dan kita punya Five of Cups. Why are you sad? Kenapa sedih-sedih nih Cancer? Padahal kamu tinggal percayain aja lo proses sama Tuhan dan semesta. Jadilah Queen of Cups yang bisa menerima, bisa open to receive ya, menerima. Terbuka untuk menerima bagaimanapun cara dan kapannya Tuhan tuh ngasih hadiah atau rezekinya buat kita gitu. By the way ini kayaknya terlalu deket ya kameranya. Kayaknya aku mau naikin lagi deh. Nah, lebih enak kan? Oke. Jadi gini Cancer. Dari awal bulan Desember ini ya, dengan kartu To Be Fair sama King of Coins, aku rasa kamu nih bakalan kamu kan sudah berjuang banyak ya buat orang-orang sekeliling kamu, buat pasangan kamu, terutama buat keluarga kamu ataupun teman-teman kerja kamu ya. Dan kayaknya tuh di bulan Desember ini yang biasanya kamu selalu menanggung urusan mereka, ini kali ini kamu nggak akan selalu di posisi itu gitu loh, akan dapat rewards-nya ya. Memang orang tuh terlalu mengandalkan kamu banget sih Cancer. Jadi kamu tuh udah terlalu banyak mengemban beban seperti ini ya, dan kamu ngerasa kayak yaudah nggak apa-apa, yang penting orang lain dulu gitu. Oh ya nggak apa-apa, yang penting orang tua aku dulu. Oh nggak apa-apa, yang penting anakku dulu. Sampai kamu udah seberat ini gitu loh bebannya. Nggak ada kanal atau nggak ada cara untuk kamu bisa nge-releasing itu. Nah di awal Desember ini finally ada ya caranya, entah kamu dibantu sama orang atau kamu menemukan cara sendiri. Yang pasti kamu akan dapetin rewards atau dapetin hasil kerja keras atau upaya kamu selama ini gitu. Kamu nggak akan ngerasa capek sendirian ya.
mungkin akan berbagi tugas sama yang lain, tapi di luar itu pada dasarnya kamu akan ngerasa diperlakukan lebih baik sama semesta juga sih. Kamu merasa apa yang kamu perjuangkan selama ini itu yang akan kamu dapat juga gitu. Karena selama ini kayak kamu ngurusin orang lain terus sampai-sampai kamu nggak dapetin hasil lagi gitu loh. Jadi emang kerja hanya untuk orang lain dan jadi capek sendiri gitu ya. So nanti di pertengahan Desember dengan kartu Moonlight sama Ace of Wands, mungkin kreativitas kamu tiba-tiba jadi kayak melonjak tajam sih. Jadi kayak tiba-tiba, apalagi buat kalian yang kerja di industri kreatif. Kalau nggak industri kreatif ya maksudnya kayak di bagian kayak perencanaan ya, ide-ide gitu. Itu tuh banyak banget ide-ide luar biasa mengalir, entah lewat mimpi atau apa, tiba-tiba dapat hidayah gitu loh. Langsung kayak, oh tahu, apalagi kalau udah mepet deadline, itu kamu makin kreatif tuh. Begitu banyak keinginan atau ide-ide, keinginan yang kamu lakukan, yang dituangkan ke ide-ide besar yang mungkin akan kamu lakukan di tahun 2024 ya. Tapi dari Desember ini kamu udah kebayang sih mau apa. Dan ini tuh bermula dari rasa beban juga sebenarnya ya, yang membuat kamu jadi bisa melihat kesempatan di antara kesempitan. Nah, terus nanti di akhir bulan Desember dengan kartu Trust sama Five of Cups, sebenarnya ada hal-hal yang mungkin belum tercapai gitu ya. Dan ini bikin kamu sedih sampai-sampai kamu lupa ada hal-hal yang memang hal baik yang terjadi juga buat kamu. Tapi karena kamu terlalu berlarut sama hal-hal, apa sih kok berlarut sih? Tapi kamu terlalu, apa sih namanya, larut, kok berlarut? Terlalu larut dengan kesedihan kamu ya, sampai-sampai kamu lupa kalau kamu punya hal-hal baik dalam hidup yang bisa kamu nikmatin sebenarnya. Yang bisa jadi kayak sumber senyum kamu nanti itu di akhir Desember. Nah, di sini ada Queen of Cups kan. Jadilah sosok Queen of Cups yang lebih legowo dan lebih tenang dan ngikutin aja flow-nya gitu loh. Trust, percaya. Ini kayaknya nggak mungkin ya ada apa sih sebutan ini? Desert, what we call that in Indonesian? Padang pasir. Kayaknya nggak mungkin sih ada padang pasir terus sebelahnya ada laut. Nah ini loh maksudku. Tuhan tuh bisa membuat yang kayaknya nggak mungkin tuh jadi mungkin. Lebih apa ya? Have faith lah, percaya sama Tuhan dan rencananya buat kamu. Doa kamu tuh didengerin. Cuman mungkin cara dan bagaimananya itu dan kapannya itu yang mungkin di luar nalar ya gitu. Ini menarik, di sini ada King of Coins dan ada Queen of Cups. Jadi mungkin untuk percintaan itu menjadi hal yang minor buat kamu ya, bukan jadi hal yang utama sih. Mungkin di awal bulan kamu berharap kamu bisa dapetin hal-hal baik atau mengalami cinta-cintaan lah ya, menye-menyean gitulah di bulan Desember. Tapi ternyata gayung bersambutnya itu ada di akhir bulan gitu. Cancer, kemungkinan besar kamu perempuan sih, tapi belum tentu ya, ini energi bisa vice versa. Mungkin kamu sedang berdiri dengan Capricorn. Sebentar, capek aku baca ya, berat juga. Capricorn, Taurus atau Virgo ya. Ini air sama tanah nyambung banget sini. Kamu akan dapat hikmahnya di akhir bulan ya. Kalau kamu berharap segera kejadian di awal bulan, kayaknya bakal bersambut banget di akhir bulan sih. Tapi bukan berarti dengan kamu baca, dengan kamu denger ini terus kamu ngubah ya, kamu nggak peduli sama pasangan kamu atau kayak gimana. Lakukan yang menurut kamu terbaik, nanti akan kelihatan hasilnya sih nanti di akhir bulan ya. Oke. Terus kita lihat lagi ada apa. Nggak ada di sini filenya. Kita harus ngambil file yang lain. Gimana? Akhir Desember nggak tuh? Akhir tahun kalian ada rencana kemana nih? Atau malah di rumah aja kalian? Oke. Kita ambil kartu lagi ya, sebentar. Ada di pile ini nggak? Aku butuh 2 lagi. Oh, langsung dapat. Oke. Pertama kita dapat carrot, opportunity or windfall, bakalan dapat kayak kesempatan atau kayak warisan ya. Warisan ini nggak harus kayak warisan duit aja, tapi bisa ngomong tentang kerjaan atau posisi, bisa juga atau tanggung jawab atau nama ya.
Ada fair man, lucu nih, ada fair man, younger man, jadi mungkin banyak berdealing dengan cowok-cowok ya, yang lebih muda, bisa banget. Lalu kamu juga mungkin akan berdealing dengan seseorang yang complexionnya putih begini ya, jadi rambutnya mungkin blonde, atau memang dia lebih tua daripada kamu, jadi kayak grey, abu-abu atau putih rambutnya, kulitnya juga terang, matanya bisa juga biru, atau pada dasarnya kulitnya terang lah ya. Asian pun bisa tetap terang kulitnya, nggak harus bule. Lalu ada wind charms di sini, peace and harmony. Bulan Desember ini akan secara umum ya akan menjadi bulan yang tenang dan penuh dengan harmonis ya. Harmonisasi. Lalu ada vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Nah ini sebagai reminder aja atau pengingat bahwa khawatir mengenai seseorang yang akan menghalangi kamu sebenarnya nggak ada sih. Ini kekhawatiran berlebihan aja, sebenarnya nggak kenapa-napa. Cuman mungkin kehadirannya bikin kamu jadi terancam juga ya, merasa nggak nyaman juga di sini. Sebenarnya itu nggak usah dipikir berlebihan. Itu yang malah bikin kamu jadi gampang hanyut dengan perasaan khawatir. Padahal sebenarnya nggak ada yang berusaha untuk menghalangi kamu sih. Berbeda pendapat bukan berarti berusaha menghalangi ya. Kadang tuh kayak visi misinya sama, cuman caranya beda. Lalu ada nest di sini, an emotionally secure, loving family is important to you. Ini kan ngomong tentang sarang burung tuh ada telurnya. Dan di bulan Desember ini banyak-banyakin untuk spend time sama ngabisin waktu sama keluarga ya. Di sini sih aku lihat kalau kamu lagi ngerasa kayak khawatir dengan kartu anxiety tadi tuh, kamu diminta untuk banyakin waktu sama keluarga sih. Supaya kamu ngerasa aman ya secara emotional gitu. Habisin waktu sama orang-orang yang memang kamu sayang, seperti keluarga atau teman-teman terbaik kamu ya. Gitu. Okay, next kita ke relationship. Abis ini aku sih rencananya mau langsung bacain Cancer, abis Cancer apa? Leo, abis itu Virgo ya. Terus besok lanjut lagi Libra dan Scorpio. Abis itu kita bakal bahas 2024 kalian gimana. Jadi dari awal Desember sih, dari minggu pertama Desember aku pengen langsung bahas 2024 gimana ya. Bakalan ada 2 video panjang mengenai 2024 kalian gimana secara umum, akan aku bagi per 4 bulan nanti tuh. Jadi yang belum subscribe ya biar gak ketinggalan, dan loncengnya juga biar gak ketinggalan tuh bacaan 2024 gimana. Selain itu aku juga akan bacain keberuntungan kalian di 2024 sih nanti per zodiak. Jadi stay tune, Desember bakal rame nanti videonya. Mungkin tiap hari aku akan bikin satu video atau 2 video, antara 1 sampai 2 sih. Tapi aku nggak mau keburu-buru ya, akan bikin aku capek juga. Jadi mungkin 1 hari 1 video sih. Total ada 24 video, berarti akan 24 berturut-turut tuh. 24 hari berturut-turut. Oke, siap-siap. Oke, Cancer, Desember. Kita lihat relationship-nya kayak gimana. Doain aku semoga sehat-sehat aja ya. Aku gak suka sakit gini banyak ketunda aja nih ya. Ada breathe. Ada breathe. Terus kita juga punya the Hierophant. Banyak yang ini ya. Diam-diam mendoakan dan memanifestasikan dapat restu dari orang tua. Dapat dukungan dari orang tua atau dari mertua bisa juga. Bisa juga diam-diam memanifestasikan pernikahan juga nih. Why 3 of Swords is here. Ada 5 of Coins. At the bottom of the deck we have 2 of Cups, yang sebenarnya bagus ya. Bulan Desember nih ngomongin tentang bagaimana kamu dan pasangan kamu atau dengan orang yang kamu dealing with itu bersatu gitu. Jadi mungkin karena momennya ada ya di bulan Desember nih, kamu nih banyak ngabisin waktu sama orang-orang yang kamu sayang gitu. Kalau nggak ada waktu kesana, setidaknya komunikasi atau hubungan akan terjalin jauh lebih baik lagi sih dengan kartu 2 of Cups di sini ya. Apapun itu sih, mau masih gebetan juga kondisinya itu akan jauh lebih baik sih di bulan Desember ini ya, dengan kartu 2 of Cups di sini itu. Mudah untuk memaafkan, untuk mengerti gitu. Dan bawaannya memang tenang-tenang aja sih dengan kartu Breathe di sini ya. Lagi-lagi yang ke-11. 11 itu ngomongin tentang stability.
terutama 9-11 ya, ngomongin tentang stabilitas, ngomongin tentang komitmen, ngomongin tentang bagaimana direstui sama semesta juga nih 11. Makin kamu tenang, makin kamu yakin, have faith yang seperti aku bilang di awal ya, itu justru malah makin mendekatkan kamu dengan si jodoh kamu atau memang yang kamu doakan selama ini gitu. Nggak aneh kalau dari awal bulan kamu udah nyari mentor atau nyari orang yang kamu hormatin untuk banyak bantu assisting kamu ya, atau bantu dengerin curhat kamu dan segala macam. Dan gak aneh juga kalau dari awal Desember ini pasangan kamu atau orang yang sedang kamu manifestasikan itu finally mengutarakan komitmennya buat kamu gitu loh. Mungkin banget akan ada offer, akan ada tawaran orang mungkin suka sama kamu, nembak kamu gitu kan, pengen ayo kita serius, kita ngomong gitu sama kamu, bisa juga. Namun nanti di akhir bulan Desember mungkin ada rasa kecewa sedikit karena masalah finansial ya. Jadi mungkin kamu expect untuk dapat kejutan liburan dari pasangan kamu, tapi nggak dapat gara-gara ada uang, masalah uang maksudnya, kekurangan atau misalnya prioritasnya beda. Nah ini penting banget untuk jangan take it personally ya. Walaupun memang masa-masa liburan gini mudah sekali untuk kayak gampang sedih sih. Mudah sekali untuk sedih gitu ya. Karena mungkin lihat orang-orang jalan-jalan sama pasangan atau gimana. Nah ini yang mungkin bikin kamu jadi kecewa dan jadi hanyut dengan perasaan kasihan sama diri sendiri. Ini mesti dihindarin sih. Kalau di sini ada engagement, ya kan nyambung tuh. Nggak aneh ya kalau hubungannya lebih serius nih di bulan Desember. Engagement. Lalu satu lagi kita dapat off the hook, ignoring you on purpose. Nah ini jangan merasa kalau misalnya rencana nggak jadi atau gagal gitu, terus kamu merasa bahwa dia sengaja gitu kan bikin kamu kecewa, atau sengaja nyokin kamu, sengaja nggak mempersiapkan dengan baik. Padahal nggak selalu begitu gitu loh. Ini kan momen-momen akhir tahun ya, jangan sampai diisi dengan hal-hal yang nggak baik gitu loh. Jadi memori yang nggak bagus ya sebagai penutup 2023. Ada baiknya lebih tenang aja dan lebih mengerti kenapa dia berperilaku dan memutuskan untuk seperti itu nanti yang mungkin akan bikin kamu kecewa sih. Ini masih bisa berubah ya, jadikan antisipasi aja gitu. Dan mungkin banget pasangan kamu itu ngebatalin atau nunda gara-gara dia sibuk kerja juga di akhir tahun nih. Banyak yang dikejar juga ya ternyata. Oke. Sekarang kita ke karir, keuangan. Karir keuangan untuk Cancer ya. Karir keuangan untuk Cancer, kita lihat. Ada 7 chakra. Bagus nih. Kamu banyak dapat enlightenment ya di bulan Desember tuh. Banyak hal-hal yang kamu dapatkan dari entah senior kamu atau lingkungan kamu atau dari belajar dari manapun sih bisa ya. Nggak harus dari lingkungan kerjaan juga atau lingkungan bisnis kamu, bahkan dari customer atau misalnya dari orang-orang random yang kamu lihat di jalan. Kamu tuh banyak dapat pencerahan di bulan Desember ini tuh. Kamu jadi lebih bisa mengaplikasikan ilmu kamu dengan kenyataannya ya, istilahnya gitu tuh. Kamu akan lebih kayak terbuka sih pikiran dan wawasannya ini di bulan Desember. Lalu ada Two of Cups lagi, iya. Ini karir keuangan kamu lagi oke banget ya. Mudah sekali untuk buat kerjasama, buat deal, tekan kontrak, bikin orang suka sama produk kamu. Apapun yang kamu ajukan ke atasan juga langsung diterima, orang langsung bisa gampang ngerti gitu loh. Ya itu tadi, karena kamu yang bisa menghandle dengan baik ya, emosinya itu tidak kamu prioritaskan dalam delivering atau menyampaikan ide atau pendapat kamu nanti gitu. Kamu tahu banget porsi-porsinya, kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, kapan harus action, kayak gitu tuh. Kamu kan jadi sosok yang lebih mature atau lebih dewasa sih, yang akan dihormatin sama orang-orang sekeliling kamu ya, termasuk keluarga kamu juga nih, walaupun itu di luar kerjaan atau dunia profesional kamu ya. Dan di sini kan ada crown ya kan, ada mahkotanya, jadi nggak aneh sih, walaupun mungkin nggak langsung dapat naik jabatan ya, tapi kayak bakalan dapat penghargaan gitu sama orang-orang.
Lalu ada Six of Swords. Nah, ini nggak akan jadi akhir dari segalanya, karena setelah kamu berhasil kayak gini, kamu langsung kayak di-assign atau dikasih tugas ke next project. Jadi kayak hampir nggak ada jeda untuk kamu istirahat ya di sini aku lihatnya. Kayak langsung berhasil langsung gas next project apa. Di satu sisi bagus ya, karena kamu nggak akan kehabisan project untuk terus kerja, dan kalau kerja terus kan berarti dapat uang banyak kan. Nah, ada love juga. Kamu makin mencintai kerjaan kamu, orang-orang di kantor kamu juga makin suka sama kamu. Mereka benar-benar menganggap kamu sebagai aset yang berharga juga di sini. Menganggap bahwa kehadiran kamu tuh membawa rezeki, membawa kayak perbantuan gitu ya, membantu mereka banget. Jadi mereka akan butuh kamu terus. Ya terus nggak akan ada, bisa sih nanti mungkin sampai awal tahun kerjaan terus ada ya, banyak banget ini. Bagus lah. Banyak bonus juga berarti. Paling yang kekurangannya adalah kamu nggak ada waktu untuk nikmatin liburan ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Lalu ada balance tuh kan, baru ngomong gitu. You need to balance your career and personal life. Honesty and business ethics are important to establish credibility in your work environment. Artinya adalah kamu perlu banget untuk membuat seimbang ya antara kehidupan profesional kamu, karir kamu, dan personal kehidupan pribadi kamu. Lalu kejujuran dan etika bisnis itu penting ya untuk membangun kredibilitas di lingkungan kerja kamu. Nah, itu apa sih sebutannya? Remindernya atau pengingatnya di sini. Gitu. Jadi emang sibuk banget dan sayang kalau dilewatin ya. Cuman mestilah kamu nego untuk bisa nikmatin liburan atau waktu bersama sama keluarga kamu. Oke? Sekarang kita masuk ke advice-nya Cancer. Kita masuk ke advice. Kita masuk ke advice ya. Nasihat buat kamu Cancer. Kita di sini punya the end of time cycle approaches. Yes. Akhir dari masa-masa sulitnya akhirnya selesai. Yes, baby. Full Capricorn ini sebenarnya ada di bulan Juli ya, tapi Capricornnya sendiri seasonnya itu ada di Desember, jadi pas banget. Kayak akhir tahun ini banyak mengakhiri masa-masa sulit juga ya. Lalu ada breathe, nafas. The calmer you are, the more time you slow down, and the easier it is to get everything done. Makin kamu kalem, makin kamu kayak udah nyantai aja, makin mempermudah kamu untuk menyelesaikan semua perkara, semua urusan. Lalu yang selanjutnya kita punya perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Ini sebagai pengingat aja sih, kayak sekalinya kamu udah menentukan kamu maunya apa, sebenarnya kamu tuh bisa mewujudkan semuanya gitu. Terkadang kamu ragu sih sama keyakinan dari sini dan keras kepalanya kalian dalam mencapai sesuatu gitu. Lalu selanjutnya ada prosperity. Bagus nih, ngomongin tentang prosperity itu kan ngomongin tentang keberkahan ya, keberlimpahan. Give and expect the universe to give back to you. Believe that you are prosperous already. Have gratitude for everything you have in life. Nah, untuk dapetin rezeki yang besar, kamu juga mesti percaya ya bahwa kamu tuh udah penuh dengan berkat kok. Belajar untuk bersyukur tiap hari. Tiap hari itu ada aja yang bisa disyukurin lo. Satu hal aja, belajar deh untuk itu. Dan jangan ragu untuk berbagi dengan sama kamu ya. Dengan kamu berbuat baik, kamu tuh sebenarnya berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Membuat karma baik, itu yang akan kamu terima juga nanti. Itu juga sebaliknya di sini. Gitu. Dan yang terakhir, sebelum kita akhiri sesi kali ini message from universe ya. Pesan dari universe, apa yang ingin disampaikan buat kamu. Kita ambil 5. Langsung dapat. Yang pertama, reminder, just do what makes you happy. Ini pengingat. Lakukanlah hal-hal yang buat kamu happy ya. Lalu selanjutnya ada no matter what happens, you will be okay. Mau gimana pun juga, apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik aja. Lihat gak sih? Bahkan ini ombaknya berubah jadi pink kayak es krim ya, udah gak nyeremin lagi nih. Lalu di sini ada one step at a time. Satu langkah, satu hal, satu waktu ya. Jangan semua dikerjain di saat bersamaan. Ya, satu-satu aja, gak apa-apa. The bravest thing you can be is yourself.
Hal yang paling berani, kalau kamu bingung nih, apa sih yang bisa kamu lakukan sekarang? Ya jadi diri kamu sendiri aja. Karena dengan jadi diri sendiri itu, sebenarnya itu udah hal yang berani gitu yang kamu lakukan. Banyak orang takut loh jadi diri sendiri. Lalu adalah nggak tuh? Lalu yang terakhir adalah, your only limit is your mind tuh. Satu-satunya yang membatasi kamu adalah pikiran kamu. Nah, makanya tadi yang aku bilang have faith ya. Nih, perseverance nih. Kamu tahu bahwa kamu bisa melakukan apapun ketika kamu sudah kayak apa sih, udah kayak ngeset gitu, ngelock gue mau itu gitu. Bisa kok, bisa. Orang lain mau ngomong apa, yang jadi kan kamu. Bisa kok, bisa, beneran bisa deh, bisa. Okay? I know you love this video, jadi like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya, biar nggak ketinggalan video aku berikutnya. Terus buat kalian yang pengen coba-coba baca gratis, bisa langsung DM sih, follow dan follow Instagram dan TikTok aku @dexratarot ya. Aku suka live di sana, termasuk hari ini, malam ini, hari Kamis nih aku akan live di sana. Jadi bisa langsung di follow TikToknya jam 10 malam ya. Aku bacain zodiak kalian bulan Desember secara umum gimana, walaupun udah baca di sini. Cuman itu yang mungkin bisa jadi referensi yang lain juga. Terus buat yang mau langsung konsultasi pribadi bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexratarot, oke? Ada di description box di bawah. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me for you. See you next videos. Bye. Cancer, stay safe. Love you.